Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada sidang tesis hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa pula kita iringkan salawat beriringkan salam kepada Nabi besar kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan sehingga kita dapat merasakan zaman berilmu pengetahuan seperti saat ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Sajon David, S.Com MSc, selaku dosen pembimbing satu saya. Selanjutnya itu Bapak Dr. Insinyur Sumijan MSc, selaku dosen pembimbing 2 saya, yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti sidang tesis pada hari ini. Dan tidak lupa pula yang saya hormati kepada dosen penguji 1 dan 2 saya yang telah menyempatkan hadir pada sidang tesis hari ini dalam sidang tesis hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, baiklah saya akan mempresentasikan hasil tesis saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Baik, untuk materi presentasi saya terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu landasan teori, yang ketiga yaitu metodologi penelitian, yang keempat yaitu analisa dan perancangan, yang kelima yaitu implementasi dan hasil, yang keenam yaitu kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kulit sapi merupakan salah satu bagian terluar dari daging sapi. Kulit sapi ini dapat digunakan dalam proses produk, yaitu kulit yang jadi sudah tidak disamak atau diolah dengan menggunakan bahan kimia dengan ukuran dan perhitungan waktu. Kulit sapi yang didapatkan di UPTD pengulang kulit parang panjang terdapat beberapa jenis kulit sapi yang merujuk kepada kualitas kulit sapi. Selanjutnya, data diolah secara manual dengan metode AHP dan dilanjutkan dengan pengujian menggunakan software Super Decision dalam sistem pengambilan keputusan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan akurasi dalam penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, produksi mengimplementasikan metode Analytical Hierarchy Process dalam akurasi penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, itu bagaimana menerapkan metode AHP dalam penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga yang terkomputerisasi dengan menggunakan software Super Decision. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Terdapat 3 poin, yaitu sistem ini meningkatkan akurasi dalam penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga pada manusia. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan diterapkan menggunakan metode AHP. Yang ketiga yaitu sistem dengan menggunakan software Super Decision sebagai pengujian. Keempat, tujuan penelitian. Terdapat 2, yaitu meningkatkan akurasi dalam penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan metode AHP. Yang kedua, menentukan akurasi dalam penentuan kualitas sapi terbaik bagi produsen di UPTD pengulangan kulit sapi parang panjang untuk memberikan solusi yang tepat terhadap penentuan kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Kelima, yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, yaitu meningkatkan efektivitas dalam pemilihan atau penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, sebagai media untuk membantu perusahaan atau masyarakat dalam penentuan kualitas kulit sapi dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga, dapat menggunakan sistem pendukung keputusan ini untuk mengetahui penentuan kualitas kulit sapi dengan kriteria-kriteria yang ada serta identifikasi awal yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya itu bagian kedua, itu landasan teori. Pertama, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau yang dikenal SPK merupakan sistem yang dapat memberi penyelesaian masalah, melakukan komunikasi untuk penyelesaian masalah tertentu dengan terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang kedua itu metode Analytical Hierarchy Process atau dikenal dengan AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks dengan aspek atau kriteria yang dipertimbangkan cukup banyak. Lanjut ke bagian ketiga, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian berikut terdapat gambar kerangka penelitian saya. Yang pertama itu mendeskripsikan ruang lingkup masalah, yang kedua menganalisa permasalahan, yang ketiga yaitu mempelajari studi literatur,
Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Yang kelima itu menganalisa data menggunakan metode AHP. Yang keenam itu merancang sistem. Yang ketujuh itu membuat sistem. Yang kedelapan itu mengimplementasikan sistem. Yang terakhir itu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu mendeskripsikan ruang lingkup masalah. Yaitu ruang lingkup masalah yang akan diteliti harus ditentukan terlebih dahulu agar mampu menjelaskan dan menentukan ruang lingkup yang akan diteliti. Maksudnya itu melakukan mendeskripsikan ruang lingkup masalah yang dimana apa yang terjadi pada sebuah penelitian yang saya teliti. Yang kedua itu menganalisa permasalahan. Yaitu menganalisa permasalahan merupakan alur berikutnya agar penelitian yang akan dilakukan dapat memahami masalah yang telah ditentukan batasan masalahnya. Lanjut yang ketiga yaitu mempelajari literatur. Yaitu sangat penting dilakukan agar mempunyai landasan yang baik secara teoritis, benar, jelas, yang telah dijelaskan oleh para peneliti terdahulu atau sebelumnya. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Yaitu yang dilakukan yaitu dapat memperoleh informasi, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian rangka mencapai tujuan penelitian. Lanjut yang kelima, yaitu menganalisa data menggunakan metode AHP. Yaitu, agar pemeriksaan ini dapat dianalisa, maka digunakan metode AHP dengan harapan mendapatkan kriteria dan bobot setiap alternatif dari semua atribut, sehingga penentuan kualitas kulit sapi terbaik dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Yang keenam, merancang sistem. Yaitu, rancangan awal sebelum sistem ini digunakan. Hasil dari tahapan ini nantinya menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memproses analisa penelitian secara terkomputerisasi. Lanjut. Yang ketujuh yaitu mengimplementasikan sistem. Yaitu sistem ini dirancang menggunakan software super decision yang menerapkan metode AHP. Yang kedelapan, mengimplementasikan sistem. Yaitu sistem ini dirancang menggunakan software super decision yang menerapkan metode AHP. Implementasi ini dilakukan untuk membandingkan hasil yang didapat dengan analisa secara manual dengan sistem. Yang terakhir, yaitu mengevaluasi hasil dan pembahasan. Yaitu yang pertama, langkah mekanisme hasil pengujian dapat dilihat dari uraian berikut. Yang pertama, pengujian ini dilakukan dengan membandingkan keluaran output dari perhitungan sistem SPK dengan rule atau aturan yang dihasilkan sebuah proses perhitungan selesai. Yang kedua, setelah hasil yang didapatkan menggunakan aplikasi super decision, maka selanjutnya akan diketahui dari pengujian tersebut dan kemudian dibandingkan dengan melakukan perhitungan secara manual penilaian kualitas kulit sapi terbaik. Yang ketiga, dari hasil perhitungan tersebut nantinya akan diambil sebuah keputusan dalam penentuan kualitas kulit sapi terbaik dalam kebutuhan rumah tangga. Baik, untuk selanjutnya itu bagian keempat yaitu analisa dan perancangan. Yang pertama, analisa dan perancangan. Berikut adalah bagian alir dari analisa dan perancangan. Yang pertama yaitu data. Selanjutnya data akan diolah dengan cara menganalisa sistem dengan menggunakan metode AHP atau analytical hierarchy process. Selanjutnya akan menggunakan output yaitu pengambilan keputusan dari yang kita lakukan penganalisan sistemnya. Yang kedua yaitu lembar metrik perbandingan berpasangan, kriteria, dan alternatif dalam penentuan kualitas kulit sapi yang terdapat di UPTD pengolahan kulit sapi Padang Panjang. Berikut adalah gambar dari perbandingan pasangan kriteria dan alternatif. Yang pertama terdapat beberapa nilai yaitu 9 nilai. Untuk yang pertama yaitu keterangannya itu kriteria atau alternatif A sama penting dengan kriteria alternatif B. Untuk nilai 3, A sedikit lebih penting dari B. Untuk nilai 5, A jelas lebih penting dari B. Untuk 7, A sangat jelas lebih penting dari B. Untuk poin 9, yaitu mutlak lebih penting dari B. Selanjutnya untuk poin 2, 4, 6, dan 8, apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan. Selanjutnya itu metrik perbandingan berpasangan kriteria. Yang berikut adalah goalnya yaitu penentuan kualitas kulit sapi. Terdapat ada 4, yaitu ukuran, tekstur, warna, dan ketebalan. Untuk ukuran dengan tekstur, perbandingannya itu ada 3, yaitu dengan cara ukuran mendapatkan ukuran sedikit lebih penting dari B, yaitu tekstur. Selanjutnya itu ukuran, yaitu poin 5, nilai 5, yaitu ukuran jelas lebih penting dari warna. Selanjutnya ukuran jelas lebih penting dari ketebalan.
Dan begitu selanjutnya kita lakukan pada penentuan kualitas sapi. Berikut adalah gambar untuk alternatif ukuran, kriteria tekstur, warna, dan ketebalan. Dilakukan juga seperti yang ada pada kriteria sebelumnya, yaitu penentuan kualitas sapi dengan kualitas nabati perbandingannya. Lanjut, untuk hierarki yaitu merupakan metode dengan menggunakan metode AHP digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam struktur hierarki. Yang terdapat pada gambar seperti berikut, yaitu gambar hierarki kualitas kulit sapi UPTD pengolahan kulit sapi padang panjang. Selanjutnya yaitu kriteria. Kriteria yaitu yang akan menjadi penentu kualitas kulit sapi UPTD padang panjang dengan metode AHP antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ukuran ya dengan inisial U, tekstur dengan inisial T, warna W untuk ketebalan K. Lanjut. Yang kelima, alternatif. Merupakan keputusan akhir dari sistem pendukung keputusan yang telah dibuat, di mana alternatif jenis kulit terbaik yang akan dipilih sebagai kualitas kulit sapi terbaik yang dinamakan menjadi jenis kualitas sapi terbaik UPTD pada panjang. Alternatif tersebut berupa itu yang pertama kulit nabati, yang kedua kulit semi nabati, yang ketiga itu kulit full up, yang keempat itu kulit full grain, yang kelima itu kulit napa, yang keenam itu kulit karate grain. Lanjut, yaitu yang pertama membuat metrik perbandingan berpasangan yaitu kriteria. Yang pertama itu pada tahap ini dilakukan perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria lain yang terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya, untuk hasil perhitungan bisa dilihat pada tabel berikut dengan kriteria dengan nilai 0,58 sampai untuk ukuran dengan mendapatkan nilai 0,64 sehingga mendapatkan jumlah 2,19 pada ukuran, 1,02 pada tekstur sampai ketebalan 0,29. Lalu mendapatkan nilai prioritas untuk 0,54, 0,252 pada tekstur, 0,122 pada warna, 0,071 pada ketebalan. Dan untuk hasil perhitungannya selanjutnya yaitu ada didapatkan jumlah rata-rata jumlah dan rata-rata. Untuk rata-rata dengan pencarian yaitu dengan cara jumlah yaitu 2,75 dibagikan dengan berapa yang ada pada kriteria. Di sini saya menggunakan kriteria ada 4, maka dibagi 4 jadi 2,275 dibagi 4. Didapatkan rata-rata 0,239 pada ukuran sampai ketebalan itu 0,122. Selanjutnya yang keempat itu perhitungan rasio konsistensi. Berikut adalah perhitungan ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai rasio konsistensi ICR kecil sama dengan 0,1 yang terdapat pada tabel berikut, yaitu kriteria dengan ukuran prioritas yang telah dilakukan sebelumnya dengan ditambahkan dengan jumlah perbalis dan didapatkan hasil itu 2,82 untuk ukuran, untuk ke tekstur 1,292, selanjutnya sampai ketebalan 0,367. Lalu dijumlahkan dengan hasil berikut didapatkan nilai itu 5,105. Selanjutnya yaitu kolom prioritas diperoleh dari kolom prioritas tabel metrik nilai kriteria. Dengan menggunakan rumus lambda max sama dengan jumlah bagi n, didapatkan nilai dengan 1,276. Untuk CI yaitu dengan rumus lambda max dikurang n bagi n. Didapatkan nilai yaitu min 0,681. Untuk CR yaitu CI bagi IR. Untuk IR diperoleh dari tabel berikut sebelahnya yaitu dengan cara melihat berapa kriteria yang kita pakai. Di sini saya menggunakan 4, maka dilihat pada poin 4 yaitu nilai IR-nya 0,90. Balik lagi ke rumus yaitu CI bagi IR. CI yaitu 0,681 dibagi IR yaitu 0,90 didapatkan nilai min 0,7566. Lanjut. Maka didapatkan hasil perhitungan setiap kriteria untuk ukuran 0,547, tekstur 0,256, warna 0,123, untuk ketebalan 0,073. Dan begitu juga untuk pada metrik perbandingan pasangan alternatif dengan alternatif berdasarkan kriteria ukuran. Maka dilakukan dengan cara pada kriteria sebelumnya didapatkan nilai pada tabel berikut. Selanjutnya, untuk perbandingan berpasangan alternatif dengan alternatif berdasarkan kriteria tekstur dilakukan juga seperti sebelumnya didapatkan nilai pada tabel berikut. Lanjut, untuk warna juga dilakukan pada dengan cara sebelumnya yaitu didapatkan pada tabel berikut, dan ketebalan sudah dilakukan juga dengan cara sebelumnya itu dengan cara pencarian kriteria dan didapatkan nilai pada tabel berikut. Dan selanjutnya itu hasil ranking lengkap hasil analisa.
Di sini terdapat pada tabel yaitu kulit nabati dengan bobot finalnya yaitu 0,274 pada kulit nabati, semi nabati 0,1900 sampai quality grain 0,1985. Untuk presentasinya didapatkan yaitu 20% untuk kulit nabati, 19% untuk kulit full up, untuk full grain yaitu 13%, napa 10%, untuk quality grain itu 19,85%. Selanjutnya rankingan yaitu ranking 1 yaitu kulit nabati, ranking 2 yaitu quality grain, yang ketiga yaitu kulit semi nabati, yang kelima yaitu yang keempat yaitu kulit full up, yang kelima yaitu kulit full grain, yang keenam yaitu kulit napa. Selanjutnya yaitu bagian kelima yaitu implementasi dan hasil. Di sini yaitu tampilan menu cluster dan node. Di sini ada menu terdapat pada gambar, yaitu menu cluster ada 3, goal, kriteria, dan alternatif. Untuk node yaitu penentuan kulit sapi, ukuran, tekstur, warna, ketebalan, kulit nabati, kulit semi nabati, kulit full up, kulit full grain, dan sampai kulit full quality grain. Untuk yang kedua yaitu tampilan mode comparison. Tampilan mode comparison perbandingan antar cluster yaitu goal dengan node penentuan kualitas kulit sapi berdasarkan kriteria yang terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya itu berikut yaitu yang pertama ada pencarian manual dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process yang terdapat pada tabel yang ada pada sebelumnya telah dilakukan. Dengan diuji yaitu poin 2 yaitu pengujian dengan software Super Decision, maka didapatlah kesamaan di sini yaitu untuk ranking pertama yaitu kulit nabati dengan nilai bobot final 0,274 pada pencarian manual sama dengan pencarian software decision, didapatkan nilai presentasi 20% dan dijadikan kualitas kulit sapi terbaik. Yang kedua yaitu untuk kulit quality grain didapatkan ranking 2 yaitu dengan nilai bobot final 0,1985 pada pencarian manual sama dengan nilai di pengujian software super decision yaitu ranking 2. Sampai untuk yang kulit terakhir yaitu didapatkan kulit napa yang ke-6 dengan bobot final 0,1190 dengan presentasi 11%. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari hasil analisa metrik HP diperoleh model keputusan dengan prioritas yaitu untuk seluruh bobot atau prioritas kriteria dan alternatif yang menjadi prioritas kualitas kulit sapi yang terbaik dalam produksi kebutuhan rumah tangga. Yang pertama yaitu peringkat pertama kulit nabati sebesar 0,274 atau 20%. Yang peringkat kedua itu kulit quality grain sebesar 0,1985. Untuk peringkat ketiga kulit semi nabati yaitu 0,901 atau 19%. Untuk yang keempat itu kulit full up sebesar 0,1499 atau 14,9%. Yang kelima itu kulit full grain sebesar 0,1352 atau 13%. Kulit yang keenam itu peringkat keenam kulit napa sebesar 9,1190% atau 19%. Saran yaitu diharapkan dapat dilakukan pengembangan menggunakan metode AHP untuk menentukan kualitas sapi terbaik dalam produksi kebutuhan rumah tangga di UPTD pengolahan sapi pada Panjang. Yang kedua itu sistem pendukung keputusan ini untuk melakukan pengujiannya dengan menggunakan software Super Decision sudah dapat menentukan kualitas kulit sapi terbaik. Terima kasih atas prestasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.